Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La nabiyya ba'da wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak yang mudah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat singkat ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam insyaallah suasana yang mudah-mudahan jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita ada di Ahad ketiga 2023 dan tentu kita semuanya berharap hari esok jauh lebih baik daripada yang sudah kita lalui sebelumnya. Terutama kita maksimalkan sisa-sisa usia kita, insyaallah. Mayoritas ini sudah perlu untuk bersiap-siap menghadapi sesuatu yang mungkin ditakutkan banyak orang, yaitu kematian. Kita sebagaimana umur umat Rasulullah, umur umati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka kita manfaatkan sisa usia ini dengan banyak amal soleh, ibadah, meninggalkan dosa dan maksiat. Dan insyaallah kita akan diskusi tentang larilah kepada Allah sebagaimana ini perintah Allah di surat Ad-Dariyat, fafirru ilallah, segeralah lari kepada Allah, kembali kepada Allah. Subhanallah, makna larilah kepada Allah banyak sekali. Kembali ke jalan Allah, lari kepada Allah dari kondisi kita kemarin yang mungkin kadang masih meremehkan dosa maksiat, menuju kepada yang lebih taat kepada Allah. Dari yang kemarin barangkali kita masih malas-malas ibadah, menuju lebih sungguh-sungguh serius. Dari kemarin kita masih mungkin lebih mengutamakan dunia, ke depan ini kita harus lebih mengutamakan akhirat. Akhirat oriented, mengingat usia kita sudah makin dekat dengan kematian. Lari dari kemusyrikan barangkali menuju kepada tauhid Allah, dari yang dimurkai oleh Allah menjadi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, maka larilah kepada Allah, bukan dugem dunia hitam, dunia malam, dunia kelam. Larilah kepada Allah, bukan lari kepada narkoba. Larilah kepada Allah, bukan kepada dukun, paranormal, dan yang lain-lain yang musyrik. Ketika ada masalah, maka kembalilah, larilah kepada Allah. Lari kepada Allah juga bermakna agak cepat. Jangan jalan, tapi lari. Al-Quran banyak menyebutkan itu, Rasulullah banyak menyebutkan itu. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kepada ampunan Allah. Jangan malas, jangan asal-asalan, tapi bersegeralah menuju taubat ampunan dari Allah. Dan fafirru, lari, jangan jalan, apalagi
merangkak, apalagi mundur gitu. Ini perintah Allah yang kalau dalam beberapa pengertian para ulama, fafirru ilallah, Abu Bakar Al-Warraq itu memaknai lari dari taat kepada setan menuju taat kepada Allah yang Maha Pengasih. Taat kepada setan itu taat kepada selain Allah, misalnya dukun, paranormal, adat tradisi yang tidak sesuai dengan Islam, wajib untuk ditinggalkan, meskipun mungkin harus bertentangan dengan kondisi keluarga misalnya. Saya masih ingat ketika misalnya punya anak keberapa itu, waktu itu hari-hari anak saya itu enggak sebagaimana yang biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar kita, harus ditanam, kemudian dikasih kurungan gitu, ada yang tempat sampah atau kurungan itu, terus dikasih lampu. Sebelum ditanam itu dimasukkan di kendi, terus dikasih garam, dikasih jarum. Itu beberapa orang komentar macam-macam gitu. Karena semua hari-hari anak saya itu saya buang, karena memang itu penyakit kotoran dan tidak harus diperlakukan seperti itu. Karena memang tidak ada ajarannya, dan kalaupun kemudian seseorang mengikuti apa yang diomongkan seperti itu kan musyrik, dan itu tidak benar. Hari-hari dianggap sebagai saudara, dulur, itu sangat tidak benar. Itu tempat plasenta kan itu ya, dan itu makan minumnya anak gitu, dan itu kotoran yang memang harus dibuang. Tapi yang terjadi di masyarakat ya seperti itu gitu. Saya masih ingat ketika misalnya ngajak tasakuran waktu itu masuk rumah itu bulan, kalau tidak suro gitu. Tanggapan masyarakat itu banyak yang tidak benar. Nah, itu kesempatan kita untuk menjelaskan bahwa bulan itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, dan dalam Islam tidak ada yang namanya hari baik, hari jelek atau logodino. Karena kalau kita menganggap ada hari baik, hari jelek, itu kita tidak punya etika, itu kita kurang ajar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat hari bulan itu adalah Allah. Gak mungkin Allah akan membuat hari jelek atau ada yang hari baik gitu. Jadi kita kurang etis, kurang punya etika kepada Allah, tidak beradab kepada Allah, menuduh Allah itu tidak benar. Nah, ini masih terjadi banyak sekali di masyarakat, tidak kecuali di wilayah ini, Blimbing, bulan Suro dan bulan nyaris tidak ada hajatan manten. Coba bulan Syawal, apalagi bulan besar Dzulhijjah. Nah, yang seperti ini adalah sesuatu yang sangat tidak perlu untuk diikuti. Bahkan kalau perlu ya kasih contoh gitu, dengan adakan acara-acara pada bulan-bulan yang itu dianggap bulan sial. Nah, dalam Islam tidak ada yang namanya bulan sial. Ini memang perlu perjuangan gitu. Kadang-kadang kita sudah paham seperti ini, tapi kalau kita mau mantu pada bulan Suro itu kita akan berhadapan dengan keluarga besar. Bahkan ada keluarga besar itu yang memboikot. Kalau gitu, ini aku sudah kekong, sudah harus membantu. Ini permasalahan yang kadang-kadang perlu untuk kita tegas bahwa kalau kita punya hajat, itu kita yang punya kuasa. Kita itu kok diperbudak oleh kondisi dan keadaan. Kita yang punya kuasa, ya, uangnya juga uang kita, anak yang kita nikahkan itu anak-anak kita, bukan anaknya orang lain, bukan keluarga
besar. Jenengan mau datang monggo, nggak datang juga apa-apa gitu aja sebenarnya. Kenapa kemudian kita diperbudak oleh hal-hal yang bahkan ini berbau syirik dan musyrik gitu. Kita masih kental dengan seperti itu. Nah, bicara masalah ini sangat banyak sekali dan ke depan 2023 harus kita bersihkan dari itu semuanya. Imam Junaid berkata, setan mengajak kepada kebabilan, maka marilah kalian semua kepada hal yang dilarang oleh Allah. Sekali lagi saya menyampaikan tadi di awal bahwa kita itu kejar-kejaran dengan kematian. Ini maksud saya. Mumpung Allah masih memberikan nyawa, jamaah rahimahullah, ini manfaatkan, maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Kapan itu ada ibu-ibu yang ikut pengajian ke istri itu suaminya sakit dan masuk rumah sakit Saiful Anwar. Saya diminta untuk datang untuk memberikan motivasi, memberikan pencerahan spiritual terutama kepada si suaminya ini. Saya yang lebih tertarik ketika dan saya tanya kepada suami atau istrinya yang menunggui dan juga kepada istri saya yang betul bahwa suaminya ini bekerja di tempat yang haram dan konvensional, dan saya minta kepada suaminya karena kondisinya sudah agak parah untuk segera resign. Bapak keluar saja karena Bapak bekerja di tempat yang haram. Mumpung masih ada nyawa, saya bilang gitu. Sang Bapak tidak mau, karena kalau saya resign tidak ada yang membackup biaya rumah sakitnya, dan keluarganya sebenarnya sudah mendukung dengan sedemikian rupa. Bapak Ibu siap untuk menjual apapun yang dimiliki, mobil, motor, perhiasan untuk biaya di rumah sakitnya seandainya pihak banknya tempat bekerjanya tidak membayari atau membackup semua biaya perawatan rumah sakit. Tetapi sang bapak, sang suami yang sakit ini masih berat untuk resign. Gimana nanti dan sebagainya. Singkat cerita tetap tidak mau dan saya kemudian pulang. Nggak lama setelah itu kemudian suaminya ini qadarullah meninggal dunia. Belum resign dari tempat kerja. Kita ini kejar-kejaran dengan kematian, maka jangan main-main dengan dosa dan maksiat. Mari kita tetap ikuti aturan Allah apapun ya kondisi yang akan terjadi ketika kita itu meninggalkan sesuatu yang haram. Pasti Allah akan mengganti dengan yang jauh lebih baik dan lebih berkah. Jadi gak usah khawatir. Kalau biasanya rata-rata para suami kalau keluar dari tempat kerja yang haram itu nanti gimana istri saya, gimana anak saya. Sudah pada posisi enak gitu ya, dapat rumah, dapat mobil, dapat gaji yang besar. Nanti kalau keluar ya, mungkin mobilnya diambil, rumahnya diambil, gajinya juga nol dan lain sebagainya. Gimana nanti istri dan anak-anak? Jawab Allah bahwa banyak orang yang lupa yang memberikan rezeki adalah bukan tempat kerja kita, yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memutuskan untuk keluar dari yang haram, itu apapun resikonya kita hadapi. Dan alhamdulillah selama ini banyak sekali fakta ketika seseorang itu meninggalkan tempat kerja atau kerjaan yang haram, maka Allah mengganti dengan yang jauh lebih luar biasa. Di Malang ada namanya Ustadz Sufyan. Itu beliau itu sebenarnya adalah kepala bank konvensional di Bali waktu itu ya, orang nomor 1. Kemudian beliau memutuskan untuk keluar. Sebelum beliau ini punya pengganti pekerjaan, yang penting saya punya Allah, saya akan mencari pekerjaan yang halal di jalan Allah. Akhirnya kemudian keluar. Tidak hanya masyarakat, tapi keluarganya sendiri sebenarnya sangat menentang ketika beliau memutuskan untuk keluar itu. Banyak yang goblok-goblokan, membodoh-bodohkan, sudah pada posisi puncak orang nomor 1, kepala
ratusan juta gajinya, keluar. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, kemudian beliau ke Malang, pindah di Malang. Beliau cerita kepada saya langsung, Ustaz Sofyan. Alhamdulillah, ketika kemudian beliau bekerja ini, itu dan sebagainya, saya tanya, sekarang kalau seandainya saya bertanya gajinya berapa, keuntungan atau yang dengan dapatkan setiap bulannya itu berapa kali lipat dibandingkan dengan yang waktu kerja di Bali di bank itu. Kemudian beliau mengatakan, saya alhamdulillah Ustaz nggak bisa menghitung, bukan berapa kali lipatnya gitu, bahkan berlipat-lipat gitu. Bahkan kemudian beliau di Malang itu kemudian jadi ustaz, ngisi pengajian di beberapa tempat, terutama pelatihan perawatan jenazah. Jadi saya tidak menyangka, tidak mengira dengan semangat belajar agama yang asalnya adalah orang nomor satu di bank konvensional, lalu kemudian sekarang menjadi ustaz untuk berdakwah di mana-mana, dan penghasilannya juga besar sekali. Sempat beliau kesulitan ketika harus nyetok ketika kerjasama dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, untuk mensuplai sembako untuk poin-poin tertentu, barang-barang tertentu. Beliau luar biasa, dan ini Allah memberikan langsung contoh kepada keluarganya. Ini loh, alhamdulillah, meskipun saya keluar dari bank ini, tapi saya sekarang bahkan rumahnya ada di mana-mana, tidak hanya di Bali, tidak hanya di Malang, tapi juga di beberapa tempat. Beliau juga dipercaya sebagai orang nomor satu yang bagian masak di Pondok Pesantren Al-Irsyad waktu itu di Tengaran, di Semarang, Jawa Tengah. Terus kemudian dipercaya di orang nomor satu bagian masak di Al-Irsyad Batu, Pondok Pesantren Al-Irsyad Batu. Jamaah rahimakumullah, jadi netizen atau komentar-komentar itu memang selalu ada gitu ya. Jika kemudian kita meninggalkan yang haram, maka seperti yang kita sampaikan di depan tadi, komentar orang, komentar keluarga itu pasti akan banyak sekali. Tapi itu hal yang wajar. Tapi tidak boleh kemudian kita ikut arus. Melawan arus itu memang tidak mudah. Ikut arus itu enak, mudah, seret gitu. Tapi kalau melawan arus itu berat. Ya, kita akan menjadi orang yang mungkin, kalau bahkan seandainya masyarakat pun semuanya berbeda dengan pilihan kita, kan al-Islam bada al-Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya munculnya itu aneh, asing, dan nanti akan kembali kepada yang asing lagi. Maka berbahagialah kepada orang-orang yang asing ketika bisa mempertahankan kebenaran di tengah masyarakat yang beda, di tengah kondisi yang beda gitu. Jadi kondisi sekarang ini kan misalnya kalau kita benar-benar mempertahankan kebaikan kita dianggap aneh gitu. Pakai busana muslim, busana muslimah dianggap aneh. Anak muda nggak pacaran dianggap aneh gitu ya. Kita nggak ikut-ikutan misalnya ngambil bank, aneh. Kita nggak ini dianggap aneh. Tapi memang Islam ya seperti itu gitu. Karena tidak semua yang terjadi di masyarakat semuanya sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Kalau masyarakat semuanya kondisinya A, tapi Islam mengatakan B, ya kita harus ikut B meskipun kita bertentangan dan berbeda dengan yang ada di masyarakat. Ini perlu catatan yang disampaikan oleh beberapa ulama. Ke depan, larilah kepada Allah. Dunnun al-Misri mengatakan, larilah kalian dari kebodohan menuju pengetahuan ilmu, dan lari dari kekufuran nikmat kepada mensyukuri nikmat. Kufur nikmat itu tidak menggunakan pemberian Allah untuk ibadah kepada Allah. Syukur nikmat lawan katanya yaitu mengoptimalkan, memaksimalkan karunia Allah untuk ibadah kepada Allah. Tahun 2022 dan sebelumnya mungkin kita masih banyak yang kufur nikmat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak. Tapi ini bisa dilihat dari ketika misalnya seseorang itu diberi nikmat tapi digunakan untuk dosa dan maksiat. Diberi nikmat sehat, matanya banyak dipakai untuk nonton yang tidak benar,
hidayah yang tidak benar, diberi mudah untuk ini kemudahan rezeki, tapi kemudian rezekinya digunakan untuk dosa dan maksiat. Diberikan kemudahan fisik sehat, tapi digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Syukur nikmat itu jamaah rahimahullah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ya. Ketika Rasulullah itu rajin tahajud, qiyamul lail, sampai kaki beliau bengkak pecah karena saking lamanya berdiri, rukuk dan sujud. Itu kan Aisyah radhiyallahu anha sebagai orang paling dekat dengan beliau, istri beliau itu kan bertanya, ya Rasulullah, kenapa panjenengan sholat malam sampai sekualitas itu, selama itu, sampai kaki bengkak, pecah dan ngapal? Padahal ya Rasulullah, lima fa'alta hadza qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa panjenengan yang lewat yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah. Jenengan itu calon penghuni surga, jenengan itu dijaga dari godaan jin setan. Tapi kenapa ibadahnya masih sekualitas ini? Beliau menjawab, afala uridu an akuna abdan syakura. Saya ingin jadi hamba Allah yang banyak bersyukur, karena Al-Quran sudah nyindir kita, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur, banyak yang kufur nikmat. Dikasih nikmat, dikasih kemudahan-kemudahan duniawiah, tapi dipakai dosa dan maksiat. Nah, syukur nikmat adalah sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah, yaitu dengan memaksimalkan, mengoptimalkan semua anugerah Allah termasuk fisik sehat itu untuk ibadah kepada Allah. Nah, 2023 kita harus lebih banyak untuk mensyukuri nikmat Allah. Ini makna fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Kemudian insya Allah bisa, asal kita mau gitu aja, karena tidak ada yang tidak bisa di dunia ini ya, kecuali dengan tekad dan kemauan yang kuat. Seperti kita mau, insya Allah bisa. Jangan tinggalkan kufur nikmat, tinggalkan dosa dan maksiat, menuju syukur nikmat, menuju ibadah dan amal soleh yang maksimal. Amr bin Utsman berkata, larilah kalian semua kepada jalan Allah, jalan Tuhanmu, pada jalan Allah. Dan alhamdulillah ya, kita semuanya sudah sangat paham seperti itu ya. Tapi kadang-kadang kalau tidak diingatkan ya agak sedikit lengah gitu ya. Sekedar contoh misalnya, kita sudah tahu bahwa baca Al-Quran itu luar biasa keutamaannya, pahalanya gitu ya. Tapi mohon maaf sekali lagi, mohon maaf gitu, berapa jam kita dalam satu hari baca Al-Quran? Lebih lama mana kita dengan megang HP? Lebih lama mana baca Al-Quran dengan nonton TV? Lebih lama mana kita baca Al-Quran dengan baca koran? Lebih lama mana kita ada di masjid seperti ini atau ada di kelompok grup-grup ngerumpi yang kadang-kadang juga riba, ngerasani gitu, ngerasani tonggo, ngerasani konco, ngerasani kadang-kadang ngerasani penceramah dan lain sebagainya gitu. Itu malah dosanya jauh lebih besar gitu ya. Tapi nggak apa-apa gitu ya, karena kalau kita sebagai penceramah dirasani itu pahalanya terus mengalir dan dosa kita diberikan kepada yang rasani gitu ya. Maka nggak apa-apa. Jadi yang seperti ini memang ke depan harus kemudian kita jauh lebih utamakan ya Bapak Ibu. Jadi kita selama ini kadang-kadang masih memikirkan atau lebih fokus kepada sesuatu yang kadang-kadang tidak ada gunanya, bahkan kadang-kadang ya sesuatu yang melalaikan kita kepada Allah gitu. Kita ngurusi sesuatu dunia ya, tadi lebih banyak kita berikan waktu untuk nonton TV, untuk main HP, untuk dunia, bahkan kadang-kadang itu untuk hobi dan favorit gitu. Ada yang senang burung itu, kadang-kadang ya Allah itu 2 jam 3 jam untuk pagi bangun tidur itu bukannya ke masjid atau apa gitu, sudah langsung terus manuki gitu, memandikan burungnya gitu. Kalau iman ya manuk gitu ya, tapi ya biasa saja lah gitu ya. Terus saya senang dengan bunga gitu, kadang-kadang ya Allah ada itu yang bunga itu, kadang-kadang nggak habis pikir, setiap tangkai bunga itu diusapi, diaduh ya Allah, ya bunga itu daunnya itu cuma 10, kadang-kadang 100 satu, memang betul sampai gowilang itu ya Allah jeneng menil.
kekayaannya. Itu aja yang kadang-kadang. Nah, saya beberapa kali masuk ke rumahnya orang kaya gitu ya, di Araya, di Permata Jingga gitu itu memang bunganya bunga itu bunga apa sih mahal-mahal itu daunnya pun bagus-bagus, misalnya bila ada yang diusapinya sampai pakai apa susu, pakai apa macam-macam gitu. Ya memang itu bagus memberikan vitamin dan nutrisi gitu. Tapi kadang 2 jam hanya untuk ngurusi itu kan ya sungguh terlalu. Baik, lari dan mendekat kepada Allah ada beberapa hal yang perlu untuk kita lakukan jamaah. Yang pertama, segera beramal, jangan ditunda-tunda. Ini pesan Rasulullah ya. Jaga 5 sebelum datang yang 5. Mudamu sebelum tuamu. Oke, sekarang kita mungkin sudah merasa tua, ya sudah terlewati. Nah ini yang penting. Sehatmu sebelum sakitmu. Ayo manfaatkan sehat sebelum nanti sakit. Kalau sudah sakit ya Allah Bapak Ibu. Apalagi kalau sudah nggak bisa. Kapan itu saya juga jenguk ada suaminya teman itu masuk rumah sakit di Lavaret. Kebetulan masuk di ICU karena saya satu-satunya itu diizinkan untuk bisa masuk ke ICU untuk menyapa dan diminta untuk memberikan doa gitu. Tapi saya ini baru tahu kondisi di ICU ya. ICU itu sekali itu ada yang sudah masuk sampai seperti itu, sampai kemudian pakai ventilator dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan ya Allah ini kemungkinan besar nggak lama ini bapak ini gitu. Saya kuatkan keluarganya macam-macam dan sebagainya itu ya betul nggak lama setelah itu kemudian meninggal. Allah meninggal dunia. Kalau kita ingat seperti itu, maka kalau kita diberikan Allah sangat sehat, manfaatkanlah untuk kebaikan. Banyak-banyak di masjid, banyak-banyak baca Quran, zikir, wirid sebelum Allah mencabut nyawa. Kalau sudah sakaratul maut saja itu kita nggak bisa apa-apa. Jangan sampai nanti ada penyesalan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir di sana banyak nyesal, ya Allah, alangkah enaknya kalau di dunia dulu bukan jadi manusia tapi jadi tanah, jadi daun, tumbuh-tumbuhan, jadi hewan. Alangkah enaknya. Bahkan ya Allah, jemaah rahimahullah, ayat yang sudah sering dibaca para ustadz ketika kemudian malakul maut, malaikat Israel mau mencabut itu ya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa datang, maka minta tolong sebentar malaikat, tunda saya barang 1 jam. Saya akan infakkan semua, sedekahkan semua harta saya. Saya akan belanjakan semua harta saya di jalan Allah. Wa aku minas sholihin, tunggu barang 1 menit saya akan jadi orang soleh, rajin ke masjid. Apa kata Allah? La yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda barang sedetik pun. Kalau sudah waktunya mati, ya mati. Ini yang jamaah rahimahullah perlu untuk kita jaga. Mumpung sehat, maka jangan ditunda-tunda ibadah, jangan ditunda-tunda karena kita tidak tahu nanti detik berapa kita akan mati. Banyak yang seperti itu kondisinya, nggak sakit nggak apa mati. Kalau tadi saya cerita sakit mati, tapi yang tidak sakit pun nonton sepak bola di Kanjuruhan itu usianya juga masih jam berapa, ada yang belum punya KTP dan mereka rata-rata sehat semua. Pulang-pulang 100 berapa yang meninggal kemarin? 5. Nggak perlu nunggu sakit mati itu, nggak perlu nunggu tua. Pengajian seperti ini juga sesuai ya, kalau kemudian ngantuk-ngantuk kebablasan mati juga ada. Terutama yang senden. Ya, gitu. Maka manfaatkan ini, jangan tunda-tunda. Tanggung gitu loh. Masih nonton bal-balan, nonton badminton, masih main game, masih apa. Bahkan kadang-kadang untuk urusan yang kadang-kadang kita tidak terlalu, ya kadang-kadang nggak habis pikir gitu. Ketika sudah ada diingatkan oleh suaminya, oleh anaknya kadang-kadang itu, Bu, sholat sudah adzan, saya goreng ayam, tanggung, terlagi ditunggu. Sudah adzan itu sudah berapa menit itu sudah
adalah semuanya pada turun keluar dari masjid pulang jamaah itu. Saya goreng tahu tempe, saya goreng lombok bawang brambang tomat terasi, saya nyambel, mari nyambel makan, habis makan tidur. Ya Allah. Kalau kita nuruti dunia, nggak pernah ada habisnya. Ini yang manggil adalah Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo mencari sukses, keberuntungan dunia, lebih-lebih nanti akhirat, surga. Untuk kita respon. Apalagi ya sama rahimahullah, kalau kita dipanggil sholat oleh Allah, yang manggil itu adalah Allah, sudah dijamin hayya 'alal falah, sukses, berhasil. Kadang-kadang ya juga berangkat. Padahal kalau kita ikuti beneran loh, sholat model saya panjenengan paling lama 5 menit, rakaat pertama wal asr, rakaat kedua kulhu. Kecuali kalau jamaah, kadang-kadang imamnya baca agak panjang. Kalau kita sholat sendiri di rumah itu, bahkan kadang-kadang nggak sampai 5 menit, kadang-kadang 1,5 menit itu wal asr kulhu. Ini aturan tidak jalan. Surat-surat the best seller terfavorit. Malaikat semua apa loh, betul. Kalau dolin amin mesti walasa, mesti kunjung, mesti ina atau ina. Enggak lama saja sholat. Habis itu silakanlah kemudian. Nah ini mumpung kita masih diberikan sehat bisa seperti ini. Alhamdulillah kalau sudah stroke itu berapa banyaknya orang yang stroke itu ingin sehat untuk datang ke masjid, tapi tak terlambat. Mumpung kita masih diberikan kemudahan ini. Kayamu sebelum miskinmu, maksudnya di sini meskipun kita tidak kaya beneran gitu ya. Ya, alhamdulillah kita harus bersyukurlah dibandingkan yang di bawah kita. Yang untuk itu maka manfaatkan gitu. Tapi jangan diperbudak oleh ini. Saya belum kaya Pak, akhirnya udah waktunya pagi siang malam untuk kerja duit. Bapak Ibu saya berkali-kali nyampaikan kepada kita semuanya bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal dunia. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Kita mati gak bawa apa-apa kecuali kain kafan. Itu pun bantuan rukun kematian. Apa yang perlu kita banggakan dengan dunia ini? Tidak berarti kemudian kita anti dunia, enggak. Rasulullah para sahabat itu konglomerat, kaya semua. Tetapi kalau panjenengan lihat Rasulullah dan para sahabat itu kalau dalam hal ibadah sepertinya 24 jam waktunya untuk ibadah semua. Kalau dilihat dalam bidang kerja memang sepertinya 24 jam waktunya untuk bekerja. Ini yang perlu kemudian nanti kita tingkatkan, perlu nanti untuk kita genjot bahwa dan sosial ini adalah akhirat oriented, jangan dunia oriented. Dunia oriented nggak akan pernah puas. Kita dikasih Allah 1 triliun masih pengen 2 triliun. Kita dikasih 2 triliun pengen 4 triliun dan seterusnya. Yang penting untuk Allah ya, ibadah macam-macam dan sebagainya. Waktu luangmu sebelum waktu sempitmu, hidupmu terutama sebelum matimu, mumpung Allah masih memberikan nyawa ini, maka jangan tunda-tunda. Bahkan termasuk ya Bapak Ibu, saya punya teman itu yang waktu itu niat untuk haji, terus uangnya sudah ada, mau dibuka tabungan haji itu loh, untuk pesen porsi haji, sudah cukup sebenarnya, tapi ditunda. Karena lagi lah, nggak apa-apa, beli mobil dulu katanya. Sampai sekarang nggak bisa. Makanya kalau ada niatan dengan keluarga mau umroh, kan yang memungkinkan dan sangat memungkinkan sekarang adalah umroh ya. Kalau haji itu kan nunggu sampai 30 tahun lebih. Meskipun tahun ini sudah dinormalkan kembali semula seperti semula. Kalau nggak salah 220 juta, 220 ribu jamaah haji Indonesia, baik yang reguler ataupun yang plus. Semuanya bahkan tidak ada batasan umur. Kalau kemarin kan umur 60 ya, sekarang sudah boleh semua bebas. Maka manfaatkan. Kalau tidak haji karena nunggunya lama ya umroh. Ada yang 25, ada yang 30, 35 sesuai dengan fasilitas yang didapatkan. Nah ini ya, jangan tunda-tunda amalan. Ayo mumpung Allah masih memberikan kita semua ini, maka ayo kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, untuk lari kepada Allah dan mengisi hari besok ke depan adalah dengan kita continue istiqomah dalam melakukan kebaikan, meskipun kecil sedikit rutin terus gitu.
setiap ke masjid infak, masukkan ke kotak infak, meskipun cuma 1.000, 2.000 setiap ke masjid. Ya, mungkin uang 1.000, uang 2.000 tidak ada artinya, tapi Allah tidak melihat besar kecilnya. Sebenarnya yang terbaik itu adalah yang Allah ini yang istiqomah plus yang sesuai dengan prosentase. Ada konglomerat punya uang 1 triliun lalu kemudian infak ke masjid 100.000, tapi kita yang barangkali cuma punya uang barangkali berapa ratus juta lalu kemudian kita infak 100.000, tentu lebih banyak kita dan lebih baik kita dibanding dengan prosentase kepemilikan uang itu gitu. Nah kita upayakan continue ya, misalnya ngaji Quran terus Bapak Ibu, kalau nggak habis maghrib ya habis subuh rutin, meskipun satu hari cuma satu juz itu nggak apa-apa. Ya. Habis maghrib baca Quran satu hari 1 juz gitu. Rutinkan gitu. Kebanyakan nggak kuat ya sudah habis setengah juz, kebanyakan sudah 1 lembar. Rutin terus gitu. Apapun kesibukan jangan mengalahkan itu, kecuali yang memang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau kemudian ditinggalkan, maka kita ganti besoknya, misalnya 1 lembar berarti besoknya berapa lembar? Ya 2 lembar. Rutin terus. Perlu untuk makanya gini Bapak Ibu ya, ketika kemudian kita melihat, membaca, mendengar ada seseorang yang meninggal diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan baca Al-Quran, itu sebenarnya tidak serta-merta ujug-ujug langsung seperti itu. Enggak, membutuhkan proses panjang. Ketika orang diwafatkan dalam keadaan baca Al-Quran, itu karena memang kesehariannya orang ini seperti itu. Sebagaimana ketika kemudian kita juga baca ketika ada seseorang yang diwafatkan ketika sedang berzina dengan PSK pelacur. Kenapa? Karena memang orang ini seperti itu setiap harinya. Orang itu nanti akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya dan dibangkitkan dari kubur sesuai dengan yang dilakukannya itu. Ada orang itu yang meninggal itu yang diucapkan bukan Allah, bukan la ilaha illallah, tapi kemudian pecel pincuk gitu. Karena kesehariannya dia ngomong seperti itu. Ngomongan kotor, porno, jorok gitu. Diwafatkan sambil saya pernah mendengar langsung dari seseorang dan orang ini, ya Allah kasihan sekali, karena memang bapak itu setiap hari ya segojangan, ngomongannya gitu kotor, kasar, matinya ya seperti itu gitu. Nah ini, jadi kita upayakan untuk terus dalam kebaikan, meskipun sedikit, meskipun cuma 1.000, 2.000 terus, meskipun kita hanya membiasakan dengan ini aktif datang ke masjid gini ya, Allah melihat, Allah mencatat, nggak apa-apa terus. Kemudian maksimal beramal soleh Bapak Ibu. Coba ini dicermati ya, bagaimana para sahabat itu beramal soleh sampai maksimalnya seperti ini. Hadisnya ini, ketika subuh begini, itu Rasulullah tanya kepada sahabat yang hadir, siapa yang hari ini pagi ini puasa? Semua sahabat atau hampir mayoritas saya Rasulullah, saya. Abu Bakar ngacung, saya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah melayat jenazah? Enggak semua ngacung. Abu Bakar, saya ya Rasulullah sudah melayat jenazah. Siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin? Mungkin ada juga yang ngacung. Abu Bakar juga, saya ya Rasulullah. Siapa yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidaklah terkumpul amal ini kecuali yang bersangkutan akan masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, silakan masuk surga dari pintu mana saja. Maksimal amal soleh subuh itu sudah 4 amal besar. Di samping tahajud yang mulai kan nggak perlu ditanyakan gitu ya. Terus kemudian ke masjid gitu untuk jamaah. Tapi pagi itu Abu Bakar sudah ya puasa, sudah buka, kemudian niat puasa itu, kemudian melayat jenazah. Bagaimana? Ketika mau berangkat ke masjid ada tetangganya yang meninggal, sudah dijenguk. Terus nggak jauh dari itu ada tetangganya yang juga sakit, dijenguk juga gitu. Kok pagi itu Pak menjenguk orang sakit? Nggak apa-apa karena demi untuk pahala, dan yang bersangkutan mungkin sudah menghubungi bahwa akan menjenguk begitu. Terus kemudian memberi makan orang miskin ketika beliau ke masjid, kemudian bawa uang atau bawa makanan, itu roti itu dikasihkan kepada yang bersangkutan. Dan Rasulullah dulu dan para sahabat itu ketika berangkat ke masjid itu selalu bawa makanan. Sampai kemudian kita semua tahu ya, di Masjid Nabawi itu, di pojok Masjid Nabawi itu ada orang tua
Yahudi yang buta selalu menjelek-jelekan Rasulullah. Fitnah, adu domba, menjelek-jelekan Rasulullah. Rasulullah tidak pernah marah dan setiap Rasulullah ke masjid itu selalu bawa roti. Bahkan kemudian disuapkan kepada bapak tua yang Yahudi yang menghina, menjelek-jelekan Rasulullah itu. Bayangkan, jadi ke masjid bawa roti, dikasihkan kepada orang ini. Ketika satu hari kemudian Rasulullah meninggal, si bapak tua ini nggak ngerti, nggak tahu ya informasinya. Terus yang melanjutkan kebiasaan itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bawa roti kemudian dikasihkan kepada bapak tua itu. Ketika disuapkan kepada bapak tua itu, maka si bapak tua kemudian komentar, jenengan bukan orang yang setiap hari menyuapi saya. Apa jawab Abu Bakar? Betul. Kok jenengan tahu? Iya, dia itu sebenarnya adalah baik, gini macam-macam, punya cerita kebaikan dan sebagainya gitu. Abu Bakar kemudian iya, beliau beberapa jam yang lalu meninggal dunia. Beliau adalah Rasulullah, beliau adalah Nabi Muhammad yang setiap hari kamu jelek-jelekan, setiap hari kamu fitnah, adu domba dan lain sebagainya. Mendengar itu maka saya Yahudi menangis, ya, dan akhirnya kemudian masuk Islam. Jadi beramal memang harus maksimal, gitu ya. Apa saja gitu ya. Misalnya, saya nggak punya roti, nggak punya kue, Pak. Untuk saya berikan kepada fakir miskin di jalan misalnya. Ya, habis ini kan ada roti, ada kue. Betul, itu maksud saya, nggak usah dimakan, gitu. Atau ya kalau misalnya punya dua, kemungkinan saya ngambil dua ya makan satu saja. Yang satunya dibawa pulang, nanti di luar ketemu siapa, barangkali tukang becak, tukang sampah, kasih. Waduh, luar biasa itu. Atau kalau cuma punya kesempatan cuma satu itu, kuenya, rotinya cuma satu gitu, cuil aja, dimakan cuil. Nanti pulang dikasihkan cuil dan. Baik, berharap pahala dibalik amalan yang mubah. Bapak Ibu gini, amalan mubah itu amalan yang kalau kita kerjakan nggak dapat pahala, kalau kita tinggalkan nggak dapat dosa. Seperti apa? Makan, minum, tidur, kerja, olahraga. Tapi kalau kita orientasinya akan ibadah akhirat, maka niatkan itu. Meskipun kita makan, ya niatkan karena Allah ibadah. Bagaimana? Kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kemudian ya Allah, dengan saya makan ini kuatkan saya nanti untuk ibadah ke masjid, kuatkan saya nanti untuk bergabung bersama takmir berdakwah, kuatkan ya Allah saya untuk ini, kuatkan saya untuk kerja. Itu bernilai ibadah. Bahkan kerja pun Bapak Ibu jangan hanya niatnya untuk cari gaji uang. Lupa kerja kan niatnya uang itu bagaimana? Iya, kita kerja karena Allah, mengharapkan ridho Allah, untuk nanti gajinya kita gunakan untuk kepentingan di jalan Allah, untuk bangun masjid, untuk umroh, untuk haji, untuk bangun sekolahan dan sebagainya. Maka kalau kita kerja niatnya karena Allah, kalau kemudian kita dapat gaji itu DP, uang muka, sisanya nanti kita ambil di akhirat. Luar biasa kan? Tapi kalau kita kerja hanya niatnya untuk cari uang, ya sudah cuma dapat uang itu aja, sisanya nggak usah dapat apa-apa, kan rugi gitu. Makanya apapun yang kita lakukan kita niatkan karena Allah. Insya Allah bukan ini yang baik ya, bukan kemudian mau mencuri Bismillahirrahmanirrahim karena Allah juga lain gitu. Terus perbanyak niat. Ya, untuk satu amalan, misalnya dengan datang ke masjid, jangan niatkan cuma satu sholat, niatkan 5 atau lebih, 6, 7. Apa Pak niatnya? Satu, niat sholat, betul. Terus niat baca Quran, nanti baca Quran kalau ada waktu, zikir, wirid. Terus niat ini sholat sunnah. Sholat sunnah pun banyak. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah syukur wudu. Terus niatkan itikaf. Loh, itikaf itu kan di Ramadan, kata siapa? Itikaf itu di kapan saja. Jadi niatkan itikaf. Itikaf itu artinya adalah mengurung diri. Meskipun cuma 1 jam 2 jam di masjid, nggak apa-apa. Niatkan itikaf karena Allah. Itu nanti jangan akan dapat pahala banyak sekali. Innamal a'malu binniyat. Amal yang kita lakukan tergantung niat kita. Jadi itu. Jadi tidak hanya sedikit kita dapat pahala, tapi banyak. Bahkan meskipun kita sholat 2 rakaat, ya datang ke masjid, sholat 2 rakaat, niatkan, ya
niat 2 rakaat itu sebelumnya kita niat tahiyatul masjid, ya, niat qobliyah 2 rakaat, niat syukur wudu, dapat pahala 3 sholat. Meskipun cuma 2 rakaat. Innamal a'malu bin niat. Baik, kemudian berikutnya adalah selektif memilih teman, tempat dan aktivitas TTA. Ini berkali-kali saya sampaikan ya Bapak Ibu, teman, tempat, aktivitas, kegiatan itu pengaruhnya besar sekali. Kalau kita berteman dengan teman yang mau males itu ya akan ketularan males. Cari teman yang rajin. Teman itu nulani. Saya berkali-kali nyampaikan. Kanan kiri kiwa tengene jenengan ongak-angok suwe-suwe ya. Angok malah tambah tidur. Teman itu pengaruh besar. Makanya Rasul mengatakan almar'u ala dini khalili falyanzur man huwa yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka dengan siapa dia berteman, lihatlah. Orang ini baik atau tidak itu lihat komunitasnya, lihat temannya. Maka kalau kita punya anak, kalau kemudian dilamar oleh seseorang itu orang ini baik atau tidak itu lihatlah teman-temannya. Itu gampang sekali gitu di situ itu aktivitasnya, kegiatannya, temannya, miskinnya. Teman, tempat, sebaik-baik tempat adalah masjid. Afdhalul biqa fil ardi masjidun. Sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid. Di sini akan banyak sekali aktivitas untuk kita maksimal ibadah. Kemudian kegiatan, ya, aktivitas kita cari dari pagi sampai malam itu yang bernuansa ibadah, dapat pahala. Apa nggak boleh Pak kita rehat, jalan-jalan? Silakan, nggak apa-apa. Kita boleh untuk rekreasi, kita boleh untuk wisata, tapi wisata yang meningkatkan keimanan, jangan malah tambah dosa. Rekreasi ke pantai Sanur, pantai Kuta itu malah tambah dosa. Ya, rekreasi itu ke kebun binatang gitu, lihat monyet, kemudian dengan foto di samping monyet, kemudian dengan samakan apakah ini mbak saya sebagaimana teori Darwin, kan begitu, bahwa kita berasal dari monyet kata Darwin, padahal kita semua tahu Darwin itu kan Yahudi. Yahudi itu dilaknat oleh Allah, ulu kirodatan khasiin. Jadilah kalian orang-orang Yahudi itu bangsa kera yang hina. Nah, orang Yahudi nggak mau menjadi kera sendirian, akhirnya ngajak kepada semua manusia di dunia ini untuk sama-sama jadi kera, yaitu dengan teori Darwinnya bahwa kita ini berasal dari monyet biar sama-sama keranya. Nah, kok orang Islam kok mau diajak seperti itu gitu. Baik, kemudian akrab dengan Al-Quran. Kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5 Bapak Ibu ya. 5M, membaca, memahami, menghafal, mengamalkan dan mendakwahkannya ini. Al-Quran itu roh. Tadi saya menyampaikan gitu, harian. Wirid harian kita Al-Quran. Meskipun cuma bisa 1 lembar, terus rutin, itu roh. Kalau enggak pasti akan gersang nanti. Pasti akan jauh dari Allah. Dan jauh dari Allah dekat dengan dosa dan maksiat. Ketika orang itu banyak dosa maksiat itu karena dia melupakan Allah, meninggalkan Allah, jauh dari Allah. Tapi kalau kita dekat dengan Allah, dekat dengan Al-Quran, semua yang kita lakukan adalah semuanya bermakna, semuanya, maka insya Allah kita akan bisa meninggalkan dosa dan maksiat. Ini roh, kita kurang menyikapi dengan Al-Quran itu. Baik, ada 15 lebih keutamaan baca Al-Quran dan sebagainya. Manfaatkan orang-orang terdekat untuk menjadi alarm. Bapak Ibu, kalau perlu dengan suami, dengan istri, dengan anak itu kita MOU, ada kesepakatan. Tolong ingatkan kalau saya lupa, tolong betulkan kalau saya salah. Tapi kalau nanti diingatkan suami, diingatkan istri, diingatkan oleh anak, jangan ngamuk. Kita kadang-kadang diingatkan oleh anak itu ngamuk. Minum tangan kiri berdiri, anak kita ngomong, Pak, Bu, nggak boleh minum dengan tangan kiri berdiri lagi gitu loh. Itu minum dengan kata bapak, ustadz, ustazah di masjid itu kan nggak boleh. Bahkan lebih ngamuk lagi ketika kemudian yang minum dengan tangan kiri adalah setan. Wow, tambah ngamuk lagi bapak ibu lagi setan-setan. Mau kencur aja sudah ngingetin bapak, ibu, saya ini sudah makan kencur tiap hari, minumannya aja beras kencur. Kita bersyukurlah kepada anak kalau kita diingatkan, dinasihati gitu. Nah ini jadi ini maksud saya, jadikan orang terkait sebagai alarm itu. Misalnya habis maghrib kita itu biasa baca Quran, tapi kok itu kemudian lihat TV, lihat sinetron, terus HP gitu. Nah kita minta istri atau suami atau anak untuk mengingatkan, ngaji dulu Pak ngaji dulu, Pak ngaji dulu gitu. Cuma 2 lembar aja, nggak sampai makan waktu 1 jam. Jadi ada orang yang mengingatkan ini gitu ya. Ini penting gitu ya. Kemudian terakhir adalah doa Bapak Ibu ya. Tolong apapun yang kita lakukan
ikhtiar kita semuanya bersandar kepada Allah, maka tawakal dan mohon doa kepada Allah. Ada doa yang diajarkan ya untuk ke depan itu agar kita lebih baik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah untuk selalu zikir, ingat menyebutmu. Tolong aku ya Allah untuk bisa bersyukur, mensyukuri nikmatmu. Tolong aku ya Allah agar aku bisa beribadah yang baik kepadamu. Minta tolong kepada Allah. Karena godaannya banyak sekali. Kita niatnya mau ke masjid, di tengah jalan digoda oleh setan, lalu larinya ke kemana Pak biasanya? Kalau kita niatnya ke masjid, bukan subuh begini ya. Kalau subuh mungkin banyak belum dibuka. Ada yang kemudian larinya ke PS, game. Ada yang beloknya ke Rujak Cingur, Rawon. Ada yang beloknya kemana Pak biasanya? Mall. Iya betul. Godaannya banyak sekali. Maka kemudian ke depan ini menjadi satu hal yang wajib untuk kita ikhtiar, tapi jangan lupa minta tolong, doa sama Allah Subhanahu wa taala. Penting itu. Ya, ini barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan menyongsong hari esok 2023. Jangan jauh-jauh dari Allah. Dekati Allah. Akhirat oriented, jangan dunia oriented. Syukuri nikmat Allah, maka insya Allah kita akan sukses dunia, lebih sukses akhirat. Mudah-mudahan yang ini bisa meningkatkan dan memotivasi untuk ke depan kita lebih sungguh-sungguh.